Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat yang masing-masing kita butuhkan. Tuhan mengasihi kita apapun situasi kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Karena kalian menutupi pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk ke dalam, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa dengan mengatasnamakan agama atau alasan rohani, terkadang kita bisa menjerat dan menyesatkan orang lain. Di balik hal-hal yang baik yang ditampakkan, kita menyimpan maksud dan tujuan yang buruk yang bisa menguntungkan diri kita sendiri dan mencelakai atau menyusahkan orang lain. Ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita melakukan segala sesuatu dengan keikhlasan hati. Bukan ada embel-embelnya, bukan ada maunya. Tapi dengan keikhlasan hati untuk kemuliaan Tuhan. Bukan supaya kita semakin terkenal, bukan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Orang yang hidup dalam kepalsuan tidak merasakan damai dan sukacita. Kenapa? Ketika perbuatan baiknya tidak dihargai oleh orang lain, lalu dia marah-marah. Maka hidup dalam kepalsuan. Melayani atau berbuat baik supaya dia dipuji oleh orang lain. Mereka akan terus berada dalam kepalsuan sebab mereka memperoleh keuntungan untuk diri dan kelompoknya. Kadang di gereja pun orang mencari keuntungan. Ingat baik-baik, gereja itu rumah Allah. Semua orang patut mendapat berkat yang sama, perlakuan yang sama. Tidak ada pembeda-bedaan. Maka mari kita kembali merenungkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka hari ini. Seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil.
Celakalah hai kamu para pemimpin. Tapi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih, yang menampakkan kehadiran Allah yang berbelas kasih, bukan membeda-bedakan, bukan memilih atau meletakkan beban berat bagi orang lain. Atau bekerja dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Kita mohon rahmat Roh Kudus agar kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak dan kemauan pribadi kita. Agar kita termasuk golongan diberkati, bukan celaka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, rezeki yang secukupnya. Berkatilah juga semua anggota keluarga dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh merasakan damai dan sukacita bersama hari ini. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.